Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah di Cilacap yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Ica adalah siswi pindahan dari luar kota. Kepindahan orang tuanya karena tugas baru membuatnya harus memulai segalanya dari nol. Namun, dengan sikapnya yang ramah dan prestasinya yang menonjol, Ica cepat dikenal banyak orang. Hai, kamu anak baru ya? Iya. Salam kenal, aku Novi. Enggak, aku Rizka. Makasih ya. Ngomong-ngomong mau ikut ke kantin bareng kan? Ayo kita bareng. Hari itu menjadi awal persahabatan mereka. Kemanapun pergi, mereka selalu bertiga, seperti kepompong, rapat, hangat, dan saling menguatkan. Karena kegigihan dan keteguhannya dalam belajar, Ica berhasil mendapatkan juara umum pada semester pertama. Setelah ia pindah ke sekolah baru, Ica mendapatkan pujian dari teman-temannya atas keberhasilannya karena ia sudah sangat berprestasi meskipun belum lama pindah sekolah. Juara umum semester ini diraih oleh Ica. Namun, kebahagiaan itu juga dapat memicu rasa dengki dari insan yang tidak dapat menerima nasibnya. Ini ya yang juara umum itu, padahal dia anak baru, sok banget. Pasti dia bayar guru deh, biar dia dapat juara umum. Betul itu. Tenang aja, orang kayak dia gak akan lama. Lihat aja nanti. Jangan-jangan prestasinya doang yang gede, mentalnya gak gede. Sejak saat itu, Alia dan Resti melakukan pembulian terhadap Ica secara terang-terangan dengan langkah yang lebih berani. Kamu kenapa Resti dorong Ica? Gak apa-apa, memang menyenggol aja. Hal itu membuat Novi dan Rizka yang menyaksikan perundungan secara langsung menjadi gentar dan perlahan menjauh dari Ica karena tidak mau terlibat dalam urusan mereka. Kita kayaknya nggak usah ikut campur deh. Tapi kalau kita kena juga gimana? Iya juga sih, tapi kita lihat dulu aja ya. Kayaknya aku punya ide deh. Gimana kalau kita sebarin fitnah ke teman-teman lain bahwasanya dia itu di sekolah lamanya sering nyogok guru supaya dia itu nilainya tinggi dan terkenal di sekolah lamanya. Kamu yakin, Sot? Kalau kita ketahuan dan kena masalah gimana? Tenang aja, mereka pasti nggak bakal curiga. Mereka kan cuma percaya gosip tanpa mencari tahu faktanya. Oke, aku setuju. Dan sejak itu, fitnah mulai direncanakan lalu disebarkan.
protect you from all around you. Ini siapa yang nyebarin? I will be Aku kan nggak kayak gini. Don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be. Kita hari ini pulang jam berapa ya, Nop? Nggak tahu, panas banget ini seriusan dah. Ini beneran masuk ke Ica? Kayaknya iya deh, tuh kan aku bilang jangan terus deket-deket sama dia lagi. Jadi kita nggak usah cari masalah lagi ya. Kita jauhin dia aja kali ya. Yah, kasihan ditinggal temennya. Sebenarnya yang nyebain gosip itu kami. Tanpa mereka sadari, di sela-sela hinaan dan rahasia yang mereka ungkap dengan lisan sendiri, Alip selaku teman kakak laki-laki Ica merekam semua kejadian tersebut dan menyampaikan ke Agung, kakak laki-laki Ica. Bang, lihat video ini bang. Ternyata adikku selama ini difitnah bang. Loh, siapa yang berani fitnah adik gua ini? Gak bisa dibiarin nih. Dek, kenapa kamu selama ini gak pernah cerita kalau kamu sebelum fitnah dari ini? Aku nggak mau ribet dengan Abang. Dah, kamu tenang aja, biar abang beresin ini semua. Reaksi pun bermunculan. Komentar demi komentar memenuhi layar. Banyak yang terkejut, banyak yang marah. Dan akhirnya, banyak yang sadar. Selama ini mereka percaya pada kebohongan. Fitnah yang mereka sebarkan akhirnya kembali pada diri mereka sendiri. Bukan pujian yang didapat, melainkan konsekuensi dari perbuatan mereka. Karena sekali kebenaran terungkap, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Video itu membuka mata banyak orang. Kebohongan yang mereka sebarkan akhirnya berbalik kepada diri mereka sendiri. Mereka harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Teguran datang, hukuman pun diberikan. Hingga akhirnya mereka harus meninggalkan sekolah tempat mereka belajar. Setelah mendapatkan akibatnya, Alia dan Resti pun merenungkan apa yang telah mereka lakukan selama ini. Seperti peribahasa mengatakan, apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Mereka telah menabur senjata yang seharusnya membunuh Ica, namun senjata itu mengkhianati tuannya. Mereka menyesali perbuatan hina mereka, meskipun penyesalan di akhir itu tidak lagi berarti. Kayaknya kita harus minta maaf deh sama dia. Iya, jadi masih Kamu minta maaf ya, karena kami udah ngejauhin kamu. Kami kemarin lihat tuh kamu disakiti, tapi kamu bahagia. Aku nggak mau hidup dengan kebencian. Aku maaf,